Pernah kepikiran nggak gimana caranya filsafat kuno seperti stoikisme bisa nyambung sama kehidupan kita sebagai orang beragama di zaman sekarang? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas pertanyaan menarik ini. Yuk, langsung kita mulai. Oke, jadi ini yang bakal kita bahas. Pertama, kita kenalan dulu sama apa itu stoicisme. Terus, kita jawab pertanyaan krusial. Apa benar filsafat itu lawan agama? Nanti juga ada metafora keren buat ngejelasin hubungannya, gimana sikap yang benar, dan di akhir kita bakal paham peran stoicisme itu sebetulnya apa. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya stoicisme itu? Nah, sumber kita ngejelasinnya dengan cara yang gampang banget dipahami. Jadi, stoikisme itu bukan filsafat yang ngawang-ngawang ya. Ini lebih ke panduan praktis untuk hidup. Yang menariknya lagi, prinsip-prinsipnya itu ternyata banyak yang sejalan loh sama ajaran-ajaran agama. Coba deh kita lihat nilai-nilai kayak sabar, rendah hati, dan kepasrahan, atau bisa dibilang ikhlas menerima hal-hal di luar kendali kita, ini kan bukan cuma ada di stoicisme aja ya. Justru ini jadi inti dari banyak ajaran agama, termasuk Islam, seperti yang disebutkan dalam sumber kita. Nah, karena ada kemiripan ini, seringkali muncul satu pertanyaan besar. Jangan-jangan filsafat dalam kasus ini stoikisme malah jadi saingannya agama. Ini nih pertanyaan yang sering bikin orang jadi ragu. Sumber kita punya pandangan yang tegas dan jelas banget soal ini. Wah, ini peringatan yang keras ya. Maksudnya jelas banget. Kalau kita sampai menganggap filsafat itu pengganti agama, itu artinya kita sudah salah kaprah dari awal. Jadi, kuncinya adalah melihat hubungan ini sebagai kolaborasi, bukan kompetisi. Oke, sekarang gimana cara bayanginnya? Yuk kita lihat ilustrasi berikutnya. Nah, biar lebih kebayang, sumber ngasih satu metafora yang menurut saya keren dan dalam banget maknanya. Coba direnungkan. Kalimat ini tuh inti dari semuanya. Filsafat itu bukan tamannya. Dia cuma lampu yang kita pakai untuk menavigasi di dalam taman itu. Analogi ini pas banget. Bayangin deh, agama itu tamannya yang luas dan indah. Nah, filsafat itu cuma senter atau lenterannya. Fungsinya apa? Ya buat nerangin jalan setapak yang emang udah ada di sana, biar kita bisa lihat lebih jelas. Oke, kalau kita udah paham metafora tadi, terus gimana dong seharusnya sikap kita dalam mempelajari filsafat seperti stoicisme ini? Nah, di sini sumber kita ngebedain dengan jelas. Sikap yang salah itu kalau kita ngerasa, cukup deh pakai filsafat aja. Sementara sikap yang benar justru sebaliknya, kita pakai filsafat biar makin dalam pemahaman kita soal agama. Ini nih siklus yang sehat. Jadi kita mulai dari kebingungan dalam agama, lalu kita pakai lampu filsafat buat nerangin topik itu, dan yang paling penting, kita kembali lagi ke agama, tapi dengan pemahaman yang lebih jernih dan mendalam. Akhirnya, kita sampai di bagian akhir nih, kesimpulan paling penting yang harus kita pegang erat-erat. Intinya, seberapapun bermanfaatnya sebuah filsafat, sumber kita menegaskan bahwa ia tidak akan pernah bisa menandingi kelengkapan dan kedalaman ajaran agama. Jadi, selalu ingat ya, posisinya filsafat itu adalah instrumen untuk memahami, bukan sumber kebenaran tertinggi itu sendiri. Membedakan dua hal ini, itu krusial banget. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sama-sama. Lampu apa nih yang akan kita pakai untuk menerangi taman kita masing-masing? Pilihan ada di tangan Anda.